Assalamualaikum, selamat sore. Apa kabarnya Bapak Andre? Waalaikumsalam, Pak Anang. Alhamdulillah, kabar baik. Baik, kita langsung saja ya. Jadi ke sesi tanya jawab Pak Andre. Ya, siap Pak Anang. Oke, sebelum kita mulai, bagaimana duduk permasalahan Pak Andre menjelang sesi kali ini? Adakah hal khusus yang ingin Bapak Andre diskusikan atau fokuskan? Sejujurnya ada saya sedikit merasa tegang ini Pak Anang. Ada beberapa tantangan di pekerjaan yang membuat saya ingin mencari solusi yang lebih efektif. Oke, tentu saya menghargai kejujuran Pak Andre. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Apakah Ya, ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam pada sore hari ini, Pak Andre? ada Pak Anang. Tapi mungkin nanti di akhir-akhir ini akan uh, ada masalah-masalah ataupun masalah dari saya itu Pak Anang. Oke, kita langsung ke sesi tanya jawab saja ya, Pak Andre. Siap, siap Pak Anang. Oke, yang pertama, kira-kira apa tujuan yang ingin Bapak Andre capai pada sesi ini? Sebenarnya saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum, Pak Nang. Baik, apa definisi tujuan akhir yang Bapak Andre inginkan? Saya ingin bisa presentasi dengan lebih percaya diri dan bisa membuat audiens itu terkesan dengan presentasi saya, Pak Nang. Bagus. Kira-kira ukuran keberhasilan yang Pak Andre inginkan dari sesi coaching ini kira-kira apa ya? Untuk ukuran keberhasilan yang saya inginkan, itu presentasinya bisa lancar, tanpa ada rasa gugup, serta juga mendapatkan feedback yang positif dari audiens. Oke, kira-kira apa yang membuat Pak Andre merasa kesulitan dalam presentasi tersebut? Itu biasanya saya merasa gugup dan sering lupa kata-kata saat presentasi tersebut, Pak. Oke, bisa Pak Andre ceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan itu muncul, Pak Andre? Biasanya saat itu Panang ada rasa takut dari dalam diri. Ya. Takutnya itu tidak bisa memberikan kesan positif kepada audiens. Jadi di situ yang membuat saya gugup. Terkadang saya merasa ada tekanan nih untuk menyampaikan sesuatu yang bisa sempurna, tapi Oh, karena ada tekanan akhirnya ya itu bisa bisa uh, kurang kurang lah menurut saya itu Bang. paham, paham. Bagaimana Pak Andre menghadapi situasi tersebut? Nah, sebenarnya situasi seperti itu bisa membuat rencana yang sudah saya siapkan yang ingin disampaikan itu bisa menjadi berubah Bang. Jadi selalu saja ada informasi yang terlewat karena pengaruh rasa gugup tersebut. Jadi biasanya saya menarik napas dalam-dalam agar rasa gugup yang saya rasakan bisa berkurang gitu kan. Baik, Pak Andre. Jadi kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi masalah ini. Kira-kira apakah ada hal yang lain yang ingin Pak Andre tambahkan? Yang saya hanya ingin merasa lebih percaya diri saja Pak Anang dan terampil saat presentasi di depan. Dan saya yakin dengan bimbingan ini saya bisa mencapainya Pak Anang. Baik, sekarang apa rencana Pak Andre dalam mencapai tujuan prestasi yang Pak Andre inginkan? Rencananya saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin Pak Anang, dan Ya, juga mencari feedback dari teman ataupun mentor Pak Anang. bagus sekali. Kira-kira adakah prioritas yang Pak Andre miliki ya dalam rencana aksi Pak Andre tersebut? Ya, prioritas utama itu yang pasti Pak Anang saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik dan juga berlatih presentasi di depan cermin. Karena saya yakin dan percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu saya untuk mengatasi rasa gugup Pak Anang. Jadi apa strategi yang Pak Andre gunakan ya
untuk mencapai tujuan presentasi Pak Andri tersebut? Ya, untuk strategi itu saya akan mencari referensi materi presentasi yang baik, baik itu di Google ataupun di informasi-informasi lain, Panang. Terus selanjutnya saya akan mempersiapkan slide presentasi yang menarik supaya para audiens lebih enak lah melihatnya, dan berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh juga. Di situ juga saya juga berencana nanti untuk meminta feedback konstruktif untuk terus memperbaiki diri dalam hal presentasi ini, Pak. Itu adalah langkah-langkah yang sangat baik, Pak Andre. Jadi rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Pak Andre untuk mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif Iya, Pak. tersebut. Oke, baik, sekarang komitmen Pak Andre terhadap rencana yang sudah Pak Andre buat itu apa ya? Saya akan berkomitmen untuk terus mempersiapkan materi presentasi yang baik atau mempersiapkan dengan baik, terus juga berlatih presentasi di depan cermin, dan juga mencari feedback dari teman atau mentor dalam presentasi presentasi berikutnya, Pak Anang. Oke, baik Pak Andre, siapa saja yang dapat membantu Pak Andre dalam menjaga komitmen tersebut kira-kira dan ini Iya, iya. eh, Saya nanti akan meminta bantuan teman ataupun mentor juga, Pak Anang, ya. untuk memberikan feedback dan membantu juga saya dalam berlatih presentasi. Jadi saya percaya dukungan mereka akan menjadi pendorong motivasi dan pemantik saya dalam perbaikan presentasi saya selanjutnya, Pak. Oke, bagaimana dengan tidak lanjut dari kegiatan coaching ini Pak Andre? Saya yang pastinya akan terus berlatih dalam hal presentasi ini, Pak Anang, dan Ya. juga mencari feedback dari teman ataupun mentor untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya. Mhm. Jadi untuk kegiatan ini tidak hanya berfokus sementara, tetapi juga sebuah perjalanan yang berkelanjutan menuju pengembangan diri saya agar bisa berkomunikasi lebih efektif dan juga bisa membuat audiens menjadi terkesan dalam hal presentasi, Pak Anang. Ya. Jadi terima kasih Pak Anang karena bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan permasalahan saya. Baik, sama-sama Pak Andre. Jadi semoga ke depannya jadi kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nih, ya, terima kasih Pak Anang. Ya, sama-sama Pak Andre. Selamat sore Pak Anang. Bagaimana Selamat kabarnya hari ini Pak Anang? selamat sore Coach. Alhamdulillah kabar baik. Tapi saya ada masalah sedikit dengan salah satu siswa saya yang sering tidak hadir, Coach. Oh, apa yang terjadi Pak Anang? Mari kita lanjut bicarakan tentang hal yang terjadi tersebut Pak Anang. Oke, Coach. Namanya itu Rani. Jadi dia itu sering absen karena harus membantu pekerjaan orang tuanya di rumah. Dan saya juga khawatir ini akan mempengaruhi prestasi di sekolah dia, Coach. Oh iya, saya mengerti Pak Anang, kekhawatiran Pak Anang. Jadi di sini bagaimana Pak Anang nanti mengetahui alasan ketidakhadiran si Rani tersebut Pak Anang? Saya Coach berbicara dengan Rani minggu lalu ya. Jadi dia mengaku bahwa dia harus membantu orang tuanya yang memiliki usaha kecil di rumah. Kadang-kadang mereka sangat membutuhkan bantuan Rani tadi, terutama pada hari-hari tertentu, Coach. Oh, jadi si Rani tadi membantu orang tuanya dalam usaha kecil mereka yang ada di rumah mereka ya Pak Anang ya. Terus kira-kira apakah Pak Anang sudah mengidentifikasi kapan saja Rani itu absen dan apa saja pekerjaannya di rumah Pak Anang dalam membantu orang tuanya? Dari pembicaraan dengan Rani minggu yang lalu, Coach, jadi dia sering absen pada hari Senin dan hari Kamis. Karena pada hari-hari itu keluarganya memiliki banyak pesanan. Tugasnya termasuk membantu memasak dan juga dia mengantar pesanan makanan tadi, Coach. Iya iya iya
itu informasi yang berguna Pak Anang. Apakah ada faktor lain yang Pak Anang identifikasi yang mungkin mempengaruhi juga kehadiran dari Rani ke sekolah itu Pak Anang? Oke, selain pekerjaan rumah, sepertinya tidak ada faktor lain yang signifikan sih, Coach. Rani sendiri sangat ingin tetap bersekolah, tetapi dia merasa terikat dengan tanggung jawab keluarganya, Coach. Baik Pak Anang. Bagaimana jika kita mencoba merancang solusi Pak Anang untuk bisa membantu Rani agar dia bisa menyeimbangkan antara kewajibannya di sekolah dengan kewajibannya di rumah. Kira-kira apa yang ada di dalam pikiran Pak Anang tentang Jadi, yang tersebut? oke, jadi saya berpikir, jadi untuk memberikannya tugas tambahan, atau mungkin juga pekerjaan rumah yang bisa dia kerjakan di rumah ketika dia tidak bisa datang ke sekolah. Selain itu mungkin juga kita bisa mencari cara agar orang tuanya lebih memahami bahwa pendidikan itu sangat penting bagi Rani, Coach. Iya, ide yang sangat bagus Pak Anang. Memang pendidikan itu sangat penting, tapi di sisi lain Rani kan juga disuruh membantu orang tuanya di rumah. Jadi kira-kira bagaimana dengan mengatur pertemuan dengan orang tua Rani tersebut bisa mendiskusikan situasi ini lebih lanjut. Jadi mungkin bisa mencari solusi bersama Pak Nang. Oke, saya setuju. Jadi saya bisa mencoba mengatur pertemuan dengan mereka minggu depan. Apa yang harus saya sampaikan dalam pertemuan itu ya? Nah, ya, jadi kita harus memastikan Pak Nang, memastikan kepada orang tuanya agar orang tuanya memahami pentingnya pendidikan bagi anaknya si Rani tersebut Pak Nang. Dan bagaimana kita menjelaskan kepada orang tuanya ketidakhadiran itu bisa berdampak negatif jangka panjang bagi Rani dan juga kita harus mendengarkan pandangan mereka dan mencoba mencari solusi bersama. Kira-kira apa langkah konkret pertama yang akan Pak Ana ambil? Oke, Coach. Kira-kira yang pertama yang saya akan mencoba menghubungi orang tua Rani dan mengatur pertemuannya. Jadi saya juga akan berbicara dengan konselor sekolah untuk melihat apakah ada program bantuan atau fleksibilitas jadwal yang bisa diatur untuk Rani siswa saya tersebut, Coach. Wah, bagus sekali Pak Anang. Jadi selain itu kita bisa mencari tahu lebih banyak tentang situasi ekonomi keluarganya juga Pak Anang. Jadi jika memungkinkan sekolah atau komunitas mungkin bisa memberikan dukungan tambahan Pak Anang. Baik, jadi saya akan mencoba cari informasi lebih lanjut. Semoga ada program bantuan yang bisa meringankan beban keluarganya juga, Coach. Tepat sekali Pak Anang. Jadi setelah Pak Anang melakukan pertemuan dengan orang tua Rani dan berbicara dengan konselor, apa yang akan menjadi langkah selanjutnya Pak Anang? Saya akan mencoba dan akan mengevaluasi hasil pertemuan dan diskusi dengan konselor. Terus jika perlu juga saya akan mencari sumber daya tambahan atau solusi lain yang mungkin bisa membantu. Dan saya juga akan terus memantau kehadiran dan prestasi Rani di sekolah, Coach. Ya, itu rencana yang sangat baik Pak Anang. Ingat, tujuan kita adalah memastikan Rani mendapatkan pendidikan yang baik, tapi tanpa harus mengorbankan kebutuhan keluarganya juga. Nah, ini adalah keseimbangan yang sulit Pak Anang, tetapi dengan kerjasama, insya Allah kita akan bisa menemukan solusinya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Coach. Saya merasa lebih enak, lebih siap dalam menghadapi situasi yang sekarang sekarang ini, Coach. Sama-sama Pak Anang. Ingat Pak Anang, kamu tidak sendiri. Kita semua di sini untuk mendukung Pak Anang dan juga Rani. Semoga pertemuan Pak Anang dengan kedua orang tuanya beserta juga dengan konselor bisa berjalan dengan lancar. Dan jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya lagi jika ada perkembangan lebih lanjut Pak Anang. Oke, terima kasih, Coach. Saya akan melakukan yang terbaik. Iya, saya yakin kamu bisa Pak Anang. Semoga berhasil. Oke, terima kasih. Sama-sama Pak Anang.